Aula Chingse merupakan bagian yang menjadi pusat pembabaran Dharma tanpa suara. Karena di dalam bangunan utama Seci Center ini tersimpan catatan sejarah perjalanan Seci di Indonesia. Aula Chingse menjadi tempat bagi insan Seci dalam membabarkan Dharma. Kehadiran Aula Chingse sendiri tidak terlepas dari sejarah perkembangan Yayasan Buddha Seci di Indonesia. Pada masa awal kegiatan Seci menggunakan rumah relawan untuk membahas kegiatan Seci. Pada tahun 1999, pendiri grup Sinarmas menyampaikan niat baik untuk meminjamkan salah satu perkantorannya di ITC Mangga II untuk dijadikan sebagai kantor operasional Yayasan Buddha Seci. Seiring berkembangnya kegiatan dan semakin bertambahnya jumlah relawan di Jakarta, muncullah kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri. Maka didirikanlah sebuah bangunan yang dinamakan Aula Chingse. Pada 10 Mei 2009, peletakan batu pertama pembangunan aula ini dilakukan. Dan selama 3 tahun proses pembangunan, pada 7 Oktober 2012, Aula Chingse Indonesia diresmikan. Lebih dari 5.000 relawan dan masyarakat umum menjadi saksi momen bersejarah ini. Ini suatu proyek yang sangat besar dan bukan main. Jadi inilah rumah yang kita selalu impikan dan kita harapkan dengan seluruh cinta kasih dari semua masyarakat yang partisipasi yang telah mendonasikan kepada Seci, mudah-mudahan kita bisa kembang biakan cinta kasih ini ke seluruh pelosok di Indonesia. Kalau kita lihat kembali itu kita ada 10 hektar. 10 hektar dan juga bisa tahan dari gempa 8,5 skala Richter. Gedung yang begitu megah dan luas, Master sangat mengharapkan menghadirkan pengabdian diri yang penuh welas asih dari insan Seci dan juga untuk merekam dan mewariskan sejarah Seci kepada generasi masa depan. Di atas lahan seluas 10 hektar, bangunan Aula Chingse tidak terlepas dari makna filosofis dalam setiap arsitektur bangunannya. Atap aula bertuliskan karakter Mandarin Ren yang berarti manusia, dan terdapat 3 nok yang diartikan sebagai Buddha, Dharma, Sangha. 4 pilar penyangga di depan gedung menandakan 4 misi utama Seci, yaitu misi amal, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Bangunan gedung juga dilapisi dengan batu sikat di sisi luar yang menandakan himpunan cinta kasih banyak orang. Sebagai salah satu bentuk dari pembabaran Dharma tanpa suara, tentu gedung ini harus dirancang sedemikian rupa sampai tentu memiliki makna-makna yang tersirat ya di dalamnya gitu ya. Supaya orang-orang juga sebenarnya ini untuk mengingatkan insan Seci. Ke dalam mengingatkan insan Seci, keluar kita untuk berbagi makna-makna yang ada di gedung ini. Contohnya tadi kalau dibilang kenapa sih pakai warna abu-abu batu sikat gitu ya. Karena batu sikat itu kecil-kecil tetapi melambangkan bahwa sebenarnya Seci ini ada terwujud sampai hari ini tuh berkat tetes-tetes sumbangsi-sumbangsi yang kecil-kecil tetapi dihimpun sehingga menjadi satu kekuatan yang besar. Di dalam Aula Chingse juga terdapat replika sejarah rumah Master Cheng Yen yang berada di Taiwan. Bentuknya dibuat mirip dengan bangunan aslinya. Hal ini untuk mengingatkan semua orang bahwa Yayasan Buddha Seci berawal dari sebuah pondok kecil. Tekad dan keteguhan hati Master Cheng Yen untuk bersumbangsi kepada masyarakat membawa Yayasan Buddha Seci berkembang dan tersebar di seluruh dunia.
Qingxi yang terdiri dari dua huruf karakter Mandarin memiliki arti Qing yang tidak tergoyahkan dan Xi yang berpikir atau merenung. Dua makna ini diartikan sebagai hati yang tenang dalam kehidupan. Qingshi sesungguhnya artinya Qing itu tenang dan hening ya. Si itu artinya bisa pikiran atau bisa berpikir atau merenung. Artinya kita merenungkan arah kehidupan kita dengan hening, dengan tenang. Kenapa Master sangat mengedepankan keheningan atau ketenangan? Karena Tzu Chi adalah organisasi yang beraktivitas, yang bergerak. Tetapi ya, Master juga mengajarkan bahwa kita hendaknya di tengah pergerakan, di tengah aktivitas, batin kita itu tidak boleh terpengaruh dengan kondisi luar. Kita harus tetap jelas tekad kita tetap jelas arah kita juga tetap jelas tentang misi-misi yang kita lakukan. Seperti halnya dengan tujuan keberadaan Aula Qingse, yaitu melindungi dan melestarikan ajaran serta mewariskan semangat Tzu Chi dari generasi ke generasi. Pada banjir besar tahun 2014, Aula Qingse difungsikan sebagai tempat pengungsian dan dapur umum untuk memasak bagi korban bencana banjir. Untuk mengenal Tzu Chi lebih dekat, sejumlah tokoh dan lembaga berkunjung ke Aula Qingse dan menapaki sejarah yang telah dilakukan oleh insan Tzu Chi di Indonesia. Begitupun dengan semangat insan Tzu Chi untuk terus menjaga gedung aula ini dengan kegiatan membersihkan gedung secara berkala. Membersihkan gedung Qingse layaknya rumah sendiri. Dengan kegiatan ini relawan pun memaknainya seperti membersihkan batin sendiri. Toko buku Qingse atau Qingse Book and Cafe keberadaannya melengkapi fungsi dari Aula Qingse sebagai tempat pembabaran Dharma. Tempat ini juga merupakan tempat untuk pengembangan budaya humanis Tzu Chi serta sarana untuk relaksasi batin. Masa harapin ini benar-benar bisa buat orang yang bisa menenangkan diri di sini, bisa mendapat sesuatu ya seperti. Jadi dia nggak hanya seperti kita bilang hanya pengunjung luar, relawan pun menjadi satu tempat relawan yang bisa tenangkan diri. Jadi mereka biasanya kerja ya, nah setidaknya ada satu tempat yang mereka bisa duduk, bisa baca buku gitu. Jadi bisa relaksasi ataupun bisa santai ngobrol lah gitu, jadi nggak sibuk-sibuk kerja gitu. Nah kalau arti dari Qingse itu sebenarnya Qingse itu nama Master sendiri ya, waktu kedua kali dia meninggalkan rumah ya. Dan sekarang ini Master mengartikan maknanya adalah kita harus setiap saat mengingatkan diri untuk merenungkan pedoman dan makna kehidupan kita. Nah ini berkaitan erat dengan budaya humanis Tzu Chi yang dalam jiwa kebijaksanaan kita. Toko buku Qingse dan Cafe di Indonesia pertama kali berdiri pada Agustus 2004 di Jakarta. Dilanjutkan dengan toko buku Qingse dan Cafe yang berada di Batam, Medan, Pekanbaru, hingga Bandung. Hingga kini Tzu Chi Indonesia telah memiliki 7 toko buku dan kafe Qingse yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan dekorasi sederhana dan elegan, desain toko buku Qingse dan Cafe ini memberikan unsur ketenangan bagi setiap pengunjungnya. Toko buku Qingse dan Cafe ini menyediakan buku-buku inspirasi mengenai nilai Dharma dalam kehidupan, pengetahuan dan wawasan, serta berbagai produk makanan berbahan nabati dan barang kualitas dari hasil produksi daur ulang. Buku terbitan Qingse memiliki visi dan misi yang sama dengan Master Cheng Yen, yakni mencernihkan hati dan batin manusia. Meski didominasi oleh buku-buku bahasa Mandarin, buku-buku ini sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah kalau sekilas orang melihat Qingse Book itu komersil ya, jual buku gitu ya dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini Qingse Book itu mengemban misi untuk mewariskan semangat ajaran Qingse.
juga mengemban misi budaya humanis untuk menyebarluaskan cinta kasih universal Tzu Chi. Bedanya sih sangat besar ya, karena kalau umumnya kafe-kafe kita paling minum-minum, ngobrol-ngobrol ya. Tapi di sini kita benar-benar bisa menenangkan diri dengan mendalami ajaran gitu. Itu yang saya merasa seperti yang Mas harapin, ini juga salah satu pintu menyambut ya masyarakat yang ingin mengetahui Tzu Chi dan menggalang hati mereka menjadi murid master. Ini salah satu untuk menggalang hati ya. Jadi donatur ataupun relawan gitu ya. Nah, mereka kadang minat udah saya jelasin, saya akan ajak mereka juga sih ikut sosialisasi ya mengenai relawan. Nah, dari sana juga ada yang sudah jadi sih. Ada beberapa yang udah sampai komite sekarang. Saya masih ingat di tanggal 6 Juni 2010. Tapi sehari sebelumnya, hari Sabtu, saya mau datang dulu. Ya kan? Pas saya datang di sore hari itu, nah di depan apa sih kasir ya istilahnya itu ya, ada Livia Sku. Nah, ada Livia Sku yang menghampiri saya bertanya, ini dari mana? Saya bilang, iya saya mau jadi relawan Tzu Chi nih, mau tanya gimana caranya. Nah, setelah itu 6 Juni 2010 saya ikut sosialisasi, lalu memutuskan untuk bergabung menjadi relawan Tzu Chi. Livia telah memegang tanggung jawab untuk operasional toko buku Jingse dan kafe selama 18 tahun. Tidak hanya mengatur setiap penjualan produk yang ada, Livia justru lebih banyak memiliki kesempatan untuk melatih diri dan mengembangkan kebijaksanaan melalui ajaran Jingse yang ia pelajari. Dari toko buku inilah, Livia menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Nah, selesai training itu kami diajak untuk ketemu master ya, laporan ke master. Nah, saat itu master nanya saya, apakah sudah belajar semua kungfunya gitu. Maksudnya pengetahuan mengenai kafe, Jingse kafe. Saya bilang sudah. Nah, master bilang kalau begitu nanti pulang ke Indonesia kerja dengan baik ya, dia bilang gitu. Nah, itu saya merasa itu suatu kekuatan doa master buat saya. Nah, setelah ketemu master, saya keluar tuh ada kata perundungan, saya ambil satu. Saya dapat satu yang itu, ada tekad, ada kekuatan. Nah, itulah membuat saya, pedoman saya ya di Tzu Chi sampai sekarang. Jingse itu buat saya itu bisa menenangkan dan tidak kepancing emosi gitu. Biasanya kalau dulu kan orang kalau ngomong apa kayaknya cepet emosi dia. Sekarang ini enggak lagi. Sekarang ini saya bisa renung dulu, introspeksi diri dulu. Saya sering bilang ya, aduh saya ini berkah besar ya, banyak yang sayang saya. Tapi mereka bilang, karena kamu juga sayang kita, kata gitu ya. Karena juga baik sama kita gitu ya. Makanya saling lah katanya bisa menyayangin gitu ya. Berkah besar sebenarnya terbesar itu adalah saya menjadi murid master ya. Toko buku Jingse dan kafe tidak hanya sekedar tempat penjualan produk Jingse. Makna lebih dalam dari keberadaan toko buku ini adalah ruang pembabaran Dharma untuk mendalami semangat dan ajaran Jingse. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, saya Andrew Bakpahan akan menemani Anda menyaksikan beragam informasi menarik dan inspiratif. Di antaranya mengedepankan prinsip kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dai TV sebagai salah satu badan misi humanis Tzu Chi berperan untuk menyebarkan cinta kasih dan nilai kebajikan di masyarakat. Dai TV yang beroperasi di Jakarta dan Medan hadir sebagai televisi cinta kasih yang menghadirkan tayangan humanis. Dai TV memulai siaran pertama pada 25 Agustus 2007. Master Cheng Yen mendukung kehadiran Dai TV sebagai wadah menyebarkan nilai-nilai humanis dan kebaikan di masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. 商人跟我讲说，呀，印尼是不是有一张大爱台的准证？是，我说商人啊，师傅啊，我这个是门外汉。他说不要紧，用心就是专业。我认为说，在小的技术上，
拍照的技术或者 program 里面要有什么节目什么什么，我是不懂的。但是有一点，大爱台里面的人文这方面我还是可以。 Di tengah hiruk-pikuk permasalahan yang hadir di masyarakat, Dai TV membawa nilai kebaikan agar dapat menjadi tuntunan di masyarakat dan menumbuhkan aliran cinta kasih demi terciptanya masyarakat yang harmonis. 开播的时候，一大堆的记者来问我：“你面临这样多的大的电视台，你有没有怕？”我那个时候好像很坚决说：“我不会怕。我们的电视台是播放 爱心的，我们播放清流的、真善美的节目，我们没有跟你们的这个营业广告来竞争。我们报道的是这一些好的方面，我们会得到社会人士、向上的人士来支持我们、扶持我们。大爱台跟其他的在4大志业里面起的作用是传播我们的爱心到印尼各地方去，而且让大家如果有互相 照顾、互相帮忙，这种传播就会起很明显的进步跟作用。医身体、医病、医心更重要。通过这一种清流来传播，就是会更加达到我们的目标。 Setiap tayangan Dai TV diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pemirsa, memegang peran dan menyebarkan kebaikan, mendorong Dai TV untuk menciptakan program-program inspiratif, tentu dengan membawa pesan kebaikan kepada sesama. Minggu ini kita akan lihat hari ini siapa ya dalam cerita ini yang anak baik dan siapa yang anak jahatnya. Kemarin yang baik siapa ya? Gambar apa tuh? Dai TV membuat saya belajar banyak. Belajar nilai-nilai kehidupan. Belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Tidak selalu menjadi orang yang merenungi nasib. Karena ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita harus belajar lagi untuk bisa membagikan kebahagiaannya kita itu ke orang. Enggak menyimpan itu sendirian gitu. Sehingga Dai menjadi hal yang sangat penting ya untuk saya. Untuk mengajarkan saya menjadi orang yang benar-benar lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin hidup mandiri secara ekonomi. Saya juga membutuhkan mesin jahit serta menambah pengalaman. Ibu Hilda, saya tersentuh sekali ya dengan perjuangan Ibu. Yang paling menyentuh saya sebenarnya adalah kisah dari Ibu Hilda yang ternyata kebetulan, walaupun tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya, kisah hidupnya dan kisah mimpinya itu sama dengan mimpi dari mamaku sendiri. Dan itulah yang membuat aku sangat tersentuh dan tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan mewujudkan mimpi beliau. Mimpi beliau sebenarnya sederhana, yaitu hanya ingin punya mesin jahit dan ikut kursus jahit supaya pendidikan jahitnya meningkat agar dia bisa menerima jahitan dan menghasilkan uang lebih baik untuk kehidupan anak-anaknya. Karena tayangan ini bukan hanya untuk cari rating ya, tapi juga untuk mengubah hidup pesertanya dan mengubah hidup orang yang mewujudkan mimpinya. Untuk Dai TV semoga menghasilkan tayangan-tayangan berkualitas, terus maju dalam kebaikan, dan semoga Dai TV terus menjalankan misi sosialnya lewat tayangan-tayangan berkelasnya. Sebagai bagian dalam misi budaya humanis, staf Dai TV juga turut mengembangkan nilai-nilai cinta kasih melalui berbagai kegiatan kemanusiaan. Mulai dari berbagi paket cinta kasih hingga pelestarian lingkungan.
kegiatan ini rutin sebagai praktek cinta kasih yang tidak hanya memproduksi tayangan, tetapi juga keteladanan bagi masyarakat. Selain menjadi karyawan, saya juga bisa belajar menjadi relawan di sini. Kadang-kadang kita pergi ke kunjungan kasih itu melihat para penerima bantuan suci, itu mereka ada yang sakit, ada yang kurang mampu. Jadi kita bisa bersyukur bahwa kita sudah berkecukupan. Apa yang kita ada itu harus kita kembalikan juga. Jadi bukan hanya kita sudah bersyukur saja, tetapi kita juga tetap memberikan baliknya kepada orang yang tidak mampu. Hingga kini, DAI TV terus melangkah mengembangkan teknologi siaran agar dapat dijangkau dan disebar lebih luas lagi. Dengan cepat, masyarakat dapat menerima berbagai informasi dan kisah inspirasi melalui sejumlah platform digital. Kita nggak bisa, DAI TV itu nggak bisa berdiri sendiri, berusaha sendiri, beraksi sendiri, itu nggak akan bisa gitu. Kita butuh banyak orang yang bisa mendukung, yang sejalan dengan kita untuk membuat konten-konten positif. Jadi ini bisa jadi gerakan kebenaran, kebajikan, keindahan ini bisa jadi sebuah gerakan yang merangkul banyak orang. Atas konsistensinya menyebarkan tayangan kebaikan, DAI TV juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya budaya humanis suci tidak hanya sebagai perwujudan nilai kebaikan, namun dengan budaya humanis suci dapat membimbing setiap orang untuk melatih diri mengembangkan kebijaksanaan dan menyebarkan kebaikan. Dengan 4 misinya, Seci terus menyebarkan aliran cinta kasih ke berbagai wilayah di Indonesia. Kini Seci telah memiliki 18 kantor yang tersebar di Indonesia. Bagaimana kiprah relawan Seci melangkahkan jejak cinta kasihnya di tiap wilayah? Saksikan di episode berikutnya.